Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Fajar Hidayatullah. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas tentang standar isi pada jenjang pendidikan menengah. Standar isi yang akan kita bahas nanti khususnya adalah pada mata pelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Baik, kita lanjutkan. Yang pertama kita akan membahas kompetensi inti dari jenjang pendidikan menengah pada kelas 10 hingga kelas 12. Kompetensi ini sesuai dengan tingkatan pendidikannya, yaitu SMA atau sekolah menengah atas, MA atau madrasah aliyah, atau SMA LB yaitu sekolah menengah atas luar biasa, yaitu khusus siswa-siswa yang berkebutuhan khusus, dan kejar paket C. Nah, untuk yang pertama nanti kita akan bahas terkait sikap spiritual yang harus dicapai pada sebagai kompetensi inti. Lalu juga ada sikap sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Jadi selalu ada 4 aspek yang harus dicapai dalam kompetensi inti pada setiap jenjang pendidikan. Untuk aspek sikap spiritual, yang paling utama adalah yang harus dicapai siswa adalah menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. Tentunya ini sesuai dengan sila pertama pada Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Apapun agamanya, jadi siswa diharapkan memiliki kompetensi sikap spiritual untuk percaya terhadap Tuhan yang Maha Esa. Sedangkan untuk sikap sosial, kompetensi inti yang diharapkan adalah menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, santun, serta peduli. Peduli ini bisa gotong royong, kerjasama, toleran, dan damai. Selain itu, mereka juga diharapkan dapat memiliki sikap sesuai dari sikap sosial, yaitu bertanggung jawab, responsif, dan proaktif dalam berinteraksi secara efektif sesuai dengan perkembangan anak di lingkungannya, yaitu lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, lingkungan alam sekitar, bangsa, negara, bahkan hingga kawasan regional dan kawasan nasional. Itu sikap sosial yang diharapkan dimiliki siswa berdasarkan kompetensi inti yang harus dicapai. Lalu pada aspek yang ketiga adalah aspek pengetahuan yang harus dicapai sebagai kompetensi inti dari siswa, yaitu memahami, menerapkan, menganalisis, dan mengevaluasi pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif pada tingkat teknis, spesifik, detail, dan kompleks berdasarkan rasa ingin tahunya. Jadi harapannya berbagai aspek-aspek ini dapat dimanfaatkan agar siswa lebih memiliki inovasi dalam mengerjakan setiap pekerjaan atau menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Jadi ini akan sangat terkait dengan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya, serta humaniora juga, yang tentunya harus berwawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban yang ada. Ini tentunya terkait juga dengan fenomena dan kejadian yang sedang populer saat ini. Serta selain itu juga pengetahuan yang sesuai pada bidang kajian yang spesifik, tentunya sesuai dengan bakat dan minatnya siswa masing-masing dan banyakkan masalah yang dihadapinya. Itu kompetensi inti pada aspek pengetahuan. Sedangkan pada aspek keterampilan, kompetensi inti yang harus dikuasai oleh siswa adalah menunjukkan keterampilan untuk melakukan penalaran, mengolah, dan menyajikan secara efektif, kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, komunikatif, dan solutif dalam ranah yang konkret serta abstrak terkait dengan pengembangan dirinya atau pengembangan dari apa yang dipelajarinya dari sekolah, serta mampu menggunakannya
sesuai dengan metode atau kaidah ilmuwan yang telah dikuasainya. Jadi itu aspek keterampilan yang harus dikuasai siswa pada jenjang pendidikan menengah. Juga membantunya untuk berpikir kritis dan inovatif dalam menyelesaikan masalahnya. Kompetensi inti pada jenjang pendidikan menengah selanjutnya yang akan kita bahas adalah kompetensi inti pada kelas 10 sampai 12 pada tingkat pendidikan sekolah menengah kejuruan atau madrasah alim kejuruan. Ini ada sedikit yang berbeda nanti kompetensi inti yang harus dicapai. Namun pada aspek yang utama yaitu sikap spiritual, kedua kompetensi inti ini memiliki target pencapaian kompetensi yang sama. Lalu ada sikap sosial, sama ada aspek pengetahuan dan keterampilan. Nah, untuk sikap spiritual tadi seperti yang saya sampaikan memiliki kesamaan dengan yang pada sekolah menengah atas dan yang sejenis lainnya, yaitu menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya tentunya sesuai dengan salah satu sila dalam Pancasila, yaitu sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Lalu pada sikap sosial, siswa diharapkan memiliki kompetensi atau mencapai kompetensi yaitu menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, santun, peduli. Jadi sama tadi, peduli bisa berupa gotong royong, kerjasama, toleran pada yang berbeda, serta menjunjung tinggi kedamaian. Selain itu, siswa juga diharapkan memiliki karakter bertanggung jawab, responsif, dan proaktif melalui keteladanan yang dimilikinya, mampu memberikan nasihat pada temannya atau pada orang lain yang dibutuhkan, juga mampu memiliki penguatan, pembiasaan, dan pengondisian secara berkesinambungan. Ini harus dilakukan pada saat mereka berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosialnya. Selain itu juga dibutuhkan saat mereka berinteraksi dengan alam dan mampu menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan di dunia. Siswa diharapkan memiliki kompetensi untuk dapat memahami, menerapkan, menganalisis, dan mengevaluasi pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif pada tingkat teknis, spesifik, detail, dan kompleks dalam ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan ini bisa ilmu pengetahuan dan teknologi, seni, budaya, dan humaniora. Sedikit mirip dengan kompetensi inti pada sekolah menengah atas tadi. Namun perbedaannya adalah mereka mencapainya dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian pada bidang kerja yang spesifik. Jadi karena SMK ini kejuruan, mereka harus dapat menyelesaikan masalah pada bidang kerja yang spesifik. Itu yang membedakan dengan sekolah menengah atas tadi. Nah, pada aspek keterampilan, harapannya siswa mampu memiliki kompetensi untuk menunjukkan keterampilan dalam mengolah nalarnya, menyajikan secara efektif, kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, komunikatif, hingga solutif dalam memecahkan masalah secara konkret dan abstrak terkait dengan pengembangan dari apa saja yang sudah dia pelajari di sekolah. Selain itu, harapannya mereka juga mampu melaksanakan tugas yang lebih spesifik di bawah pengawasan langsung. Ini karena sangat erat hubungannya dengan kejuruannya yang spesifik sekali. Nah, selanjutnya kita akan membahas terkait muatan PJOK pada jenjang pendidikan menengah. Tuh, yang pertama nanti kita akan bahas tingkatan kompetensinya. Baik, muatan PJOK pada jenjang pendidikan menengah, nanti kita akan bahas tingkat kompetensinya, lalu ada kompetensi juga yang akan kita jelaskan sedikit, serta
muatan kompetensinya hingga ruang lingkup materi pada mata pelajaran PJOK di jenjang pendidikan menengah. Untuk tingkat kompetensi ini adalah diterapkan untuk setiap penguatan sebagaimana yang diatur pada pasal 77 ayat 1, 77I ayat 1, ini saya baca ya, saya hafal, pada peraturan pemerintah nomor 32 tahun 2013 tentang standar nasional tentang perubahan atas peraturan pemerintah tahun 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan. Tahap surface knowledge atau pengetahuan awal pada tingkat pendidikan dasar atau sekolah dasar, tingkat kompetensi dirumuskan berdasarkan kinerja tingkat perkembangan peserta didik. Sedangkan kalau di jenjang pendidikan menengah masuk pada tahapan selanjutnya. Jadi kalau tadi sedikit dijelaskan jenjang pendidikan dasar, pada jenjang pendidikan menengah juga ada standar kompetensi lulusan tertentu yang harus dilalui atau dikuasai oleh siswa sebelum dinyatakan lulus. Tingkat kompetensi ini merupakan kriteria capaian kompetensi apa saja yang harus dikuasai oleh siswa, tentunya yang bersifat generik. Kalau dalam kurikulum 2013 ini yang harus dipenuhi oleh peserta didik, serta pada setiap jenjang pendidikan dalam rangka pencapaian standar kompetensi lulusan seperti tadi yang saya sampaikan. Nah, pada tingkatan kompetensi ini jenjang pendidikan menengah termasuk dalamnya adalah tadi ada SMA, ada MA, ada SMA LB dan paket C. Untuk yang kejuruan juga ada sekolah menengah kejuruan dan madrasah alia kejuruan. Tingkatan kompetensi ini nanti juga dipengaruhi oleh 3 indikator utama, yaitu tingkat perkembangan peserta didik itu seperti apa, kualifikasi kompetensi Indonesia yang secara umum disebut sebagai kerangka kualifikasi nasional desa. Jadi jenjang pendidikan dasar itu masuk di mana, jenjang pendidikan menengah yang sedang kita bahas ini masuk pada level berapa. Kalau jenjang pendidikan menengah ini masuk pada level 5. Nah, yang ketiga indikatornya adalah penguasaan kompetensi dari siswa secara berjenjang. Nah, itu tentang tingkatan kompetensi. Nah, untuk kompetensi itu sendiri adalah seperangkat sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang harus dikuasai atau dimiliki, dihayati, dan dipraktekkan oleh peserta didik setelah mempelajari suatu muatan pembelajaran atau menamatkan suatu program pendidikan atau juga menyelesaikan satuan pendidikan tertentu. Kompetensi dasar nanti juga dapat dijelaskan sebagai kemampuan untuk mencapai kompetensi inti yang dibutuhkan pada setiap tingkat atau pada setiap mata pelajaran yang mengacu pada kompetensi inti. Kompetensi dasar ini juga mencakup sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan, dan juga keterampilan dalam muatan pembelajaran tertentu. Jadi ada 3 jenis kompetensi, yaitu kompetensi inti, kompetensi dasar, dan kompetensi lulusan yang harus kita pahami dengan baik tadi. Lalu kita masuk pada muatan kompetensi. Nanti ada 2 tahapan muatan kompetensi yang harus dilalui peserta didik terkait mata pelajaran PJOK. Untuk muatan kompetensi yang pertama, mereka akan mencakup antara lain adalah siswa harus mampu menganalisis, memperbaiki kesalahan, variasi, dan kombinasi keterampilan gerak salah satu permainan dan olahraga. Nah, permainan dan olahraga ini dalamnya terkait permainan bola besar, permainan bola kecil, dan olahraga atletik. Itu yang termasuk dalam permainan dan olahraga. Tahapan mana apa saja yang harus diraih siswa pada setiap tahapannya nanti tergantung pada program perencanaan yang sudah ditentukan oleh guru maupun tingkat satuan pendidikannya.
Nah, yang kedua, muatan kompetensi yang kedua adalah siswa mampu menganalisis variasi, kombinasi, dan memperbaiki kesalahan keterampilan olahraga bela diri. Jadi kalau tadi kelompok permainan dan olahraga, ini kelompok materi bela diri. Jadi kata kuncinya antara lain adalah variasi gerakan, kombinasi gerakan, dan siswa juga harus memahami kesalahan apa yang dia lakukan dalam menunjukkan performa geraknya serta memperbaiki kesalahan keterampilan tersebut. Lalu yang ketiga adalah siswa mampu menganalisis konsep dan mempraktikkan latihan atau pengukuran komponen kebugaran jasmani. Jadi pada muatan kompetensi ini nanti siswa harus mampu mempraktekkan latihan-latihan kebugaran jasmani yang diantaranya ada 10 aspek kebugaran jasmani, ada daya tahan, kecepatan, kelentukan, kekuatan, koordinasi, keseimbangan, daya ledak, lalu apalagi tiganya ya pokoknya ada 10 aspek kebugaran jasmani. Ada kecepatan reaksi, ada koordinasi, nah terakhir daya ledak itu gabungan antara kecepatan dan kekuatan. Nah, itu harus dipahami oleh siswa dan mempraktikkan latihannya bagaimana meningkatkan aspek-aspek kebugaran jasmani tersebut. Selain itu, mereka juga akan melalui tes dan pengukuran komponen kebugaran jasmani yang mereka miliki. Nah, muatan kompetensi selanjutnya, siswa diharapkan mampu menganalisis dan mempraktekkan rangkaian keterampilan senam lantai. Nah, senam lantai ini contohnya diantaranya bisa roll depan, roll belakang, sigap lilin. Namun kalau pada jenjang pendidikan menengah ini, terutama pada kelas 12, biasanya yang dilakukan adalah kombinasi antara beberapa gerak senam lantai pada tingkat lanjut, karena ini tahapan terakhir pada jenjang pendidikan. Jadi semakin sulit, bisa kombinasi dan variasi lebih dari 2 jenis gerakan senam lantai yang harus mereka praktekkan. Selanjutnya, muatan kompetensinya adalah menganalisis dan mempraktekkan variasi dan kombinasi keterampilan rangkaian gerak ritmik. Nah, rangkaian gerak ritmik adalah senam aerobik yang menggunakan musik atau senam irama. Bahasa Inggrisnya gerak ritmik atau gerak berirama. Nah, gerak berirama ini belum tentu harus menggunakan musik. Bisa pakai hitungan, bisa pakai intonasi lah istilahnya. Jadi ada iramanya, ada hitungannya. Itu yang disebut gerak ritmik. Nah, muatan kompetensi yang berikutnya adalah siswa mampu menganalisis dan memperbaiki kesalahan dalam saat melakukan keterampilan 3 gaya renang yang berbeda, serta dapat melakukan penyelamatan di air. Nah, ini sangat jelas sekali muatan kompetensi yang harus dicapai oleh siswa adalah siswa mampu memperbaiki kesalahan keterampilannya pada 3 gaya renang yang berbeda. Bisa gaya bebas, gaya punggung, gaya kupu-kupu, ataupun nah, jadi 3 gaya ini mereka harus sempurnakan gerakannya, atau kalau dalam tahapan belajar gerak mereka mulai melewati tahapan belajar gerak asosiatif, menyempurnakan gerakannya. Serta mereka juga harus mampu melakukan penyelamatan di aktivitas air. Muatan selanjutnya adalah siswa mampu memiliki perilaku hidup sehat dalam memilih makanan dan minuman dan menghindari diri dari tindakan yang merugikan dirinya sendiri. Jadi makanan dan minuman yang seimbang itu harapannya dapat membantu memaksimalkan tumbuh kembangnya siswa pada jenjang pendidikan menengah. Lalu muatan kompetensi yang terakhir adalah mengamalkan perilaku sportif, bertanggung jawab, menghargai perbedaan, toleransi, bekerja sama, dan disiplin, serta mampu menerima kekalahan dengan sikap yang positif tentunya.
dan mengekspresikan kemenangannya dengan wajar, tidak berlebihan atau tidak sombong. Di karakter ini yang harapannya mampu dikuasai oleh siswa sebagai salah satu potensi yang sudah dia capai. Nah, untuk penguatan kompetensi yang kedua, siswa diharapkan salah satunya dapat menganalisis dan memperbaiki kesalahan variasi kombinasi keterampilan gerak dari salah satu permainan dan olahraga dengan koordinasi yang lebih baik daripada sebelumnya dari muatan kompetensi yang tahapan pertama tadi. Jadi ini harapannya pada jenjang akhir jenjang pendidikan menengah, siswa mampu sudah masuk dalam tahapan belajar gerak autonomus khusus pada materi permainan dan olahraga, yang dalamnya ada permainan bola besar, permainan bola kecil, dan atletik juga, olahraga atletik. Jadi tahapannya kalau tadi masih asosiatif, ini sudah memasuki ending pada tahapan belajar gerak autonomus. Hampir serupa pada muatan kompetensi yang kedua adalah siswa mampu menganalisis variasi, kombinasi, dan memperbaiki kesalahan keterampilan olahraga bela diri dengan koordinasi yang lebih baik. Jadi ini menyempurnakan pada tahapan belajar yang sebelumnya. Muatan yang ketiga juga siswa diharapkan mampu menganalisis konsep dan mempraktikkan latihan dan pengukuran komponen tubuh dan jasmani. Nah, ini kalau sama dengan yang tahapan pertama tadi, muatan kompetensi yang pertama tadi, jadi bisa dibagi dua. 5 aspek hubungan jasmaninya yang pertama bisa dikuasai di muatan kompetensi sebelumnya, lalu 5 sisanya dari 10 tersebut bisa dilatih dan dikuasai di akhir jenjang pendidikan menengah. Lalu selanjutnya diharapkan siswa juga memiliki kompetensi untuk menganalisis konsep dan mempraktikkan rangkaian keterampilan senam lantai. Namun tujuannya lebih pada menghasilkan koordinasi gerak yang baik. Kalau tadi hanya pada tahapan pertama hanya menggabungkan 1 atau 2 gerakan, bisa pada tahapan jenjang pendidikan menengah ini lebih tinggi lagi tingkat kesulitannya, 5 gerakan digabungkan mungkin atau 3 gerakan, jadi lebih dari 3 gerakan senam lantai digabungkan menciptakan suatu motion gerak yang dipraktekkan oleh siswa. Nah, muatan kompetensi selanjutnya adalah siswa mampu menganalisis variasi, kombinasi, dan mempraktekkan keterampilan rangkaian aktivitas ritmik untuk menghasilkan koordinasi gerak yang lebih baik. Jadi aktivitas ritmik ini kan membutuhkan koordinasi gerak antara tangan, kaki, dan kelincahan juga. Kelincahan kaki dan gerakan tangan disesuaikan dengan irama yang sedang dia ikuti untuk beraktivitas ritmik. Nah, ini targetnya berbeda, menyempurnakan daripada sebelumnya. Lalu muatan kompetensi selanjutnya yang harus dikuasai pada jenjang pendidikan menengah adalah menganalisis dan memperbaiki kesalahan keterampilan 3 gaya renang, hampir sama dengan yang pertama, namun ada tambahan kata koordinasi yang lebih baik, jadi menyempurnakan gerakannya pada muatan kompetensi yang kedua ini. Lalu muatan kompetensi berikutnya adalah membiasakan pola hidup sehat secara konsisten. Ini materi kesehatannya yang perlu juga dikuasai siswa pada jenjang pendidikan menengah. Yang muatan kompetensi yang terakhir adalah menghayati dan mengamalkan perilaku sportif. Nah, ini karakter yang diharapkan dimiliki siswa pada jenjang pendidikan menengah. Perilaku sportif, tanggung jawab, menghargai perbedaan, dan toleransi antara perbedaan, bekerja sama dengan baik, disiplin, dan menerima kekalahan dengan sifat positif. Tentunya juga saat memperoleh kemenangan
mereka mampu mengekspresikannya dengan hal yang wajar, tidak berlebihan dan tidak sombong kepada temannya. Nah, untuk ruang lingkup materi ada 4 ruang lingkup materi utama yang akan dipelajari oleh siswa. Seperti tadi sedikit juga saya sampaikan. Yang pertama adalah aktivitas fisik, olahraga permainan, dan atletik. Aktivitas fisik ini bisa berupa kebugaran jasmani, 10 aspek kebugaran jasmani tadi. Itu salah satu ruang lingkup materi yang ada pada jenjang pendidikan menengah. Mungkin sama dengan jenjang pendidikan dasar, cuman tahapan belajar geraknya lebih intens atau lebih tinggi daripada jenjang pendidikan dasar. Juga ada olahraga permainan yang seperti tadi saya sampaikan. Olahraga permainan itu di dalamnya ada permainan bola besar, permainan bola kecil. Nah, ini ada satu lagi adalah atletik di dalam. Itu ruang lingkup materi yang pertama pada jenjang pendidikan menengah. Lalu ruang lingkup materi yang kedua juga ada terkait kesehatan, materi kesehatan, yaitu tentang makanan sehat, pencegahan dan penanggulangan penyakit, bahaya penggunaan narkoba dan dampak seks bebas, serta cara menanggulanginya. Itu untuk materi kesehatan pada jenjang pendidikan menengah. Ruang lingkup yang ketiga adalah diharapkan siswa mempelajari bagaimana cara menguasai gerakan aktivitas fisik melalui permainan atletik dan olahraga. Hampir sama tadi dengan yang ruang lingkup yang pertama, hanya kalau tadi aktivitas fisiknya, ini mereka harus menguasai dengan baik. Lalu materi kesehatan yang kedua adalah terkait siswa harus mempelajari macam-macam penyakit menular secara seksual, serta juga memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait narkoba dan psikotropika. Jadi itu 4 ruang lingkup materi utama pada jenjang pendidikan menengah, yaitu contohnya sekolah menengah atas luar biasa, atau madrasah aliyah hingga kejar PJJ. Juga ada yang pada jenjang yang sama, yaitu sekolah menengah kejuruan dan madrasah aliyah kejuruan. Mungkin itu sedikit materi yang saya sampaikan terkait standar isi dari jenjang pendidikan menengah pada mata pelajaran PJUK. Untuk lebih spesifiknya Anda bisa membacanya lebih lanjut terkait standar isi mata pelajaran PJUK pada jenjang pendidikan menengah ini pada referensi yang saya lampirkan di postingan LMS yang sudah saya sediakan. Oke. Nah, akhir kata saya sampaikan mohon maaf jika ada kalimat atau perkataan atau penyampaian yang kurang berkenan dari saya. Wabillahi taufiq.